Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustadz Kasoto di pembelajaran sejarah secara online. Alhamdulillah kita sudah sampai ke materi revolusi nasional. Setelah proklamasi, maka materi berikutnya adalah revolusi nasional. Ya. Revolusi nasional adalah masa di antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 atau ketika konferensi Meja Bundar di Den Haag. Ya. Ya, bagi yang belum mengenal Ustaz Kasoto bisa mengunjungi Instagram Ustaz Kasoto di kasoto_solo. Insya Allah menerima follow dan fallback juga. Ya, sedikit mereview zaman revolusi nasional. Ya, dimulai dari proklamasi, pasca reformasi, reaksi terhadap proklamasi, kedatangan sekutu, perjuangan ekonomi, perjuangan militer atau fisik perang, hingga perjuangan diplomasi, yaitu perjanjian-perjanjian. Dari perjanjian Linggarjati hingga konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Ya, menjelang proklamasi kita udah tahu sendiri ya, ada peristiwa namanya bom atom di Hiroshima Nagasaki. Saya percepat saja. Kemudian Soekarno dan Bung Hatta menerima maklumat di Saigon. Kemudian berita tersebut juga diketahui oleh golongan pemuda yang diketahui oleh Sultan Tahrir. Kemudian paginya tanggal 16 Agustus 45, Soekarno dan Hatta diamankan, tanda kutip diculik oleh golongan pemuda memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk proklamasi segera tanggal 16 Agustus. Tapi permintaan dari pemuda ditolak oleh keduanya. Kemudian Ahmad Subarjo, temannya Bung Karno, kebingungan karena Bung Karno nggak ada di rumah, padahal sedang ada penrapat PPKI. Lalu Subarjo akhirnya menjemput keduanya dan membawanya ke Jakarta. Singkat cerita, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menemui Nishimura, perwira tinggi Jepang, agar merestui atau mengizinkan proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi disayang Nishimura atau perwira Jepang ini menolaknya karena tidak sesuai dengan planning awal. Karena planning awalnya adalah proklamasi dilaksanakan tanggal 24 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang kita kenal sekarang dengan lapangan Monas. Kemudian Laksana Maeda menyediakan rumahnya, kediamannya untuk rapat pembentukan teks proklamasi, perumusan teks proklamasi. Kemudian paginya proklamasi 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Nah, setelah itu ngapain? Ya. Oke, setelah itu Bung Karno melanjutkan rapat PPKI yang sempat tertunda oleh proklamasi. Ya, yaitu yang pertama adalah sidang PPKI yang pertama. PPKI ini adalah lanjutan dari BPUPKI. Ya. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bedanya apa dengan BPUPKI? Kalau BPUPKI ada orang Jepangnya, kalau PPKI nggak ada orang Jepangnya, gampangnya gitu. Yang pertama adalah mengesahkan UUD, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan menetapkan presiden dan wakilnya, yaitu presidennya Bung Karno dan wakilnya adalah Bung Hatta. Kemudian menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan ini adalah landasan hukum lahirnya Pancasila. Jadi Pancasila lahirnya tanggal 18 Agustus 1945, bukan tanggal 1 Juni 1945. Kalau tanggal 1 Juni itu adalah Bung Karno menyampaikan pendapatnya mengenai 5 sila. Tapi isinya bukan Pancasila. Ya. Cuma namanya Pancasila, isinya bukan Pancasila yang seperti kita kenal sekarang ini. Kemudian tanggal besoknya, 19 Agustus 45, yaitu sidang PPKI yang kedua. Setelah presiden dan wakil presiden ada, maka butuh namanya menteri ya. Maka dibentuklah kabinet. Nah, karena kita negara kesatuan, pasti ada provinsinya. Ya. Maka dibuat 8 provinsi. Sekali lagi ini adalah provinsi, bukan provinsi nyata ya, tapi provinsi
tidak nyata karena kantornya nggak ada. Begitu juga menteri-menteri nggak punya kantor. Jadi ini adalah semacam negara-negaraan. Jadi bukan negara beneran. Ya, kalian bisa juga mengunjungi di apa namanya di Wikipedia kalau ingin mendalami lagi, yaitu di Panitia Persiapan Kemerdekaan. Di situ ada sidangnya. Nah, ya, sidangnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, diketuai oleh Institut Soekarno. Kemudian, ya ini rapatnya memilih tadi ya, memilih presiden dan wakil presiden sudah. Kemudian membentuk kementerian. Jadi ada Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Sunda Kecil. Ya, Sunda Kecil yang mana? Nah, nanti. Sunda Kecil itu adalah meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Timur. Kemudian Provinsi Maluku, kemudian Provinsi Sulawesi. Ya. Saat kok nggak ada Provinsi Papua, ya Papua belum masuk ya, karena perwakilannya nggak ada. Kemudian besoknya, ya sidang yang berikutnya berapa ya? 3 hari berikutnya adalah tanggal 22 Agustus 1945, sidang PPKI yang ketiga, yaitu pembentukan KNIP. KNIP semacam DPR, tapi bukan DPR, semacam DPR. Kemudian penetapan partai tunggal. Partai tunggal yang saya maksud adalah partainya Bung Karno dan partainya Bung Hatta, yaitu Partai Nasional Indonesia. Dan BKR. BKR adalah Badan Keamanan Rakyat, ya, cikal bakalnya TNI. BKR ini bukan tentara ya, tapi semacam tentara atau dalam bahasa militer namanya milisi. Jadi laskar-laskar atau tentara yang tidak resmi. Ya. Bagi yang belum tahu PNI, ini adalah partai PNI, partai berlogo banteng ya, banteng ada merahnya, ya mirip PDIP. Kemudian ya ini seperti ini bisa dicek di Google, Partai Nasional Indonesia, partainya Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian lanjut pada tanggal 19 Agustus 1945, mulailah Keraton Yogyakarta atau Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Sultannya Hamengkubuwono IX mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan bersedia menjadi daerah istimewa. Nah, dari sinilah asal mulanya nanti Indonesia yang nggak punya ibu kota. Jadi dari tahun 45 sampai 46 Indonesia tuh bukan negara ya, tapi negara-negaraan. Kenapa? Karena nggak punya ibu kota. Maka atas usul dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan daerahnya sebagai ibu kota Republik Indonesia. Tapi belum menjadi negara penuh karena kedaulatan kita masih belum sempurna. Kemudian tanggal 1 September Kesunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu yang dipimpin oleh Pakubuwono ke-12, mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan bersedia menjadi daerah istimewanya. Jadi dulu ada 2 daerah istimewa, yaitu DIY, daerah istimewa Yogyakarta, dan yang kedua adalah DIS, daerah istimewa Surakarta. Loh kok sekarang DIS-nya nggak ada saat? Nah nanti pembahasan berikutnya. Oke, kemudian September 45, bulan September itu berita proklamasi tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, untuk mengobati apa namanya kekecewaannya Bung Karno karena nggak bisa proklamasi di lapangan Ikada, maka para pemuda membuatkan rapat raksasa ya di lapangan Ikada yang sekarang menjadi kawasan Monas. Dan di situ Bung Karno berpidato untuk menunjukkan bahwasanya RI adalah negara pertama di dunia ya yang berani menyatakan diri proklamasi pasca dijatuhkannya bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Jadi ini adalah proklamasi pertama di dunia
yang sekaligus melanggar perjanjian internasional yang disepakati oleh tentara sekutu. Dan ini adalah menjadi alasan bagi tentara sekutu untuk menyerang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia melanggar perjanjian tentara sekutu. Ya. Lanjut, ini adalah fotonya Bung Karno dan Sultan Hamengkubuwono IX ya. Nama aslinya Darujatun ya. Ketika menjadi sultan, usia beliau ya mirip-mirip Ustadz Kasoto ya. Sekitar 33 tahun ya, masih muda. Nah, ini adalah bukan proklamasi ya. Ini adalah pidatonya Bung Karno di lapangan Ikada. Yang seharusnya tanggal 24 Agustus itu proklamasinya di sini. Nah, tapi tanggal 19-nya terpaksa di sini ya, yaitu di lapangan Ikada untuk rapat raksasa untuk menyambut seluruh warga Jakarta pengen lihat pemimpin kita tuh siapa gitu ya. Ya. Terus kemudian di bulan berikutnya di bulan September juga nanti ada insiden bendera di Hotel Yamato dan insiden bendera ini akan menjadi pemicu perang Surabaya. Ya. Jadi perang Surabaya adalah perang pertama kali di dunia tentara sekutu ya. Dan tentara sekutu itu dipermalukan oleh negara Asia ya. Jadi negara Asia pertama yang mempermalukan tentara sekutu pasca Perang Dunia Kedua. Ya demikian itu yang dapat Ustadz sampaikan terkait pembentukan negara Republik Indonesia. Oh ya, sebelumnya Ustadz kasih tahu juga Indonesia tuh ketika itu kayak gimana ya? Ya, ini adalah peta Republik Indonesia. Ketika itu sudah ada 8 provinsi. Kita hitung ya, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 4, Kalimantan 5, 6 Sunda Kecil, Sulawesi 7, dan 8 adalah Maluku ya. Oh ya, Timur masuk Maluku. Ya, di sini tidak termasuk Papua ya, Papua Barat atau sekarang namanya itu Papua Barat dan Provinsi Papua. Ya, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memaknai proklamasi kemerdekaan merupakan keberanian tersendiri bagi Indonesia untuk melawan penjajahan. Yang ketika itu tentara sekutu nggak ada yang berani. Tentara sekutu itu anggota-anggotanya adalah negara-negara penjajah. Nah, di saat itu adalah bangsa-bangsa Asia dan Afrika mulai bangkit melalui kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, artinya Indonesia menjadi inspirator bagi semua pergerakan di Asia Afrika dalam melawan penjajahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.